Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan saat kita belajar nanti. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang memperoleh pengetahuan dari artikel. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, membandingkan unsur kebahasaan, baik adverbia, konjungsi, dan kosakata di dalam artikel. Yang kedua, menyajikan artikel dengan memperhatikan kebahasaan yang baik dan benar. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Untuk unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adverbia, yang kedua, konjungsi, dan yang ketiga, kosakata. Yang pertama yaitu adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif, seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti kata pertama, kedua, berikutnya, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti kata selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti kata sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi yang menyatakan harapan, seperti kata supaya, dan sebagainya. Ketiga yaitu kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Yang kedua, fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Yang ketiga, editorial, yaitu artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Yang keempat, imajinasi, yaitu daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan. Yang kelima, modalitas, yaitu cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Yang keenam, nukilan, yaitu kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Yang ketujuh, tajuk rencana, yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Yang kedelapan, teks opini, yaitu teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Yang kesembilan, keterangan aposisi, yaitu keterangan yang memberikan penjelasan kata benda jika ditulis keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Selanjutnya, pola penyusunan artikel. Adapun pola penyusunan artikel, yang pertama, pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau sebagian yang lebih sempit.
kemudian menganalisisnya masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga, pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi, dipaparkan secara runut dan runtut. Yang keempat, pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Yang kelima, pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Sejauh ini, ada yang ingin bertanya? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang kebahasaan dan pola penyusunan artikel. Di sini ada tugas 1-2. Yang pertama yaitu bacalah buku paket bahasa Indonesia halaman 164-173. Kemudian tentukanlah perbedaan unsur kebahasaan dalam artikel 1 dengan artikel yang kedua. Soal yang kedua yaitu buatlah artikel pribadi dengan memperhatikan unsur kebahasaan, baik itu adverbia, konjungsi, dan kosakata dengan baik dan benar. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa belajar kembali di rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.